Halo Buden dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4, kelas 12 IPS 1 akan memperlihatkan media pembelajaran yang telah kami buat mengenai teks editorial. Selamat menyaksikan. A. Definisi, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Yang pertama, definisi teks editorial atau tajuk rencana. Dalam KBBI adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Biasanya ditulis oleh kalangan dalam atau staf redaktur media. Penulisan editorial dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, atau membujuk suatu isu. 2. Ciri-ciri teks editorial. Yang A. Berisi opini redaksi yang sangat hangat dibicarakan. Yang B. Berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. C. Biasanya berskala nasional. Yang D. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. E. Pendapatannya bersifat argumentatif. Yang F. Sistematif dan logis. G. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Yang H. Dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. 3. Sifat-sifat teks editorial. A. Krusial dan ditulis secara berkala, misalnya media massa harian dan mingguan. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulisnya. D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. B. Informasi dalam teks editorial. 1. Jenis-jenis teks editorial. A. Interpretatif editorial. Jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang mempertaruhkan oleh fakta dan figur. Jenis ini bersifat positif, negatif, atau netral. B. Kontroversial editorial. Jenis yang dikemas dengan misi tertentu untuk menyebarkan suatu pandang tertentu. Jenis ini bersifat kontroversial. C. Explanatory editorial. Jenis yang hanya mewajibkan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Jenis ini bersifat hanya memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan. 2. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan suatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa yang dibahas. Sementara opini dalam teks editorial berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. C. Ragam informasi dalam teks editorial. 1. Isu aktual dalam media informasi. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Penulis akan memulainya dengan cara mendata peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Membaca intensif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok persoalan. 2. Pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat. A. Berpikir kritis dan logis. B. Menjauhkan emosi dan subjektivitas. C. Mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen. A. Argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. B. Argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Struktur dan kebahasan teks editorial. 1. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial merupakan gambaran cara teks dibangun, terdiri atas masalah, argumentasi, dan penegasan ulang. 2. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan. Ciri-ciri bahasa jurnalistik yaitu A. Menggunakan kalimat retoris, kalimat yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban. B. Menggunakan kata-kata populer, memudahkan pembaca memahami isi teks. C. Menggunakan kata ganti petunjuk, merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain. D. Menggunakan konjungsi kualitas, penggunaan sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. E. Penyusunan teks editorial. 1. Penyusunan teks editorial diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak yang terlibat. 2. Penyuntingan teks editorial. Unsur-unsur saat menyunting yaitu A. Ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. B. Ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan maksud sesuai situasi kondisi. C. Keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan.
D. Struktur baik kalimat harus mengandung unsur S dan P. E. Keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh. Sekian hasil media pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih.